Baik, selamat pagi. Kembali lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari ya mengenai kalkulus 2A. Saat ini kita berada pada subbab 10.4 yaitu persamaan parametrik kurva dalam bidang ya. Jadi di sini itu ya, kurva pada bidang itu dapat ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik di mana di sini karena kalau kita persamaan kan ada komponen dari X dan Y gitu ya. Di sini X itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari T dan Y itu dinyatakan sebagai fungsi juga dari T. Ya, di mana T ini berada dalam suatu interval I, ya, berada dalam suatu interval. Gitu. Nah, di mana di sini T adalah suatu parameter. Nah, di mana nanti untuk persamaan parametrik ya akan dibentuk oleh persamaan berikut ini. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini untuk persamaan elips, kita tahu bahwa elips itu kan persamaan umumnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ya, sama dengan 1. Nah, untuk persamaan elips ini kita bisa mengubahnya menjadi persamaan parametrik ya, menjadi X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sin T. Dengan T ya berada pada interval 0 sampai 2pi. Ya. Bisa ya, elips persamaan parametriknya seperti ini ya. Akan kita jelaskan kemudian ya. Sementara kita ini dulu sebagai pengetahuan ya. Nah, kemudian di sini untuk parabola ya, di mana di sini parabola itu kan rumus umumnya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat ya, sama dengan 1. Lebih lanjut nanti kalau kita ubah parabola ini menjadi persamaan parametrik ya, menjadi A cos hiperbolik T dan Y sama dengan B sin hiperbolik T, dengan T ya berada pada interval bilangan real. Nah, di mana di sini ya interval I ya, interval I kan berada pada dalam suatu batas ini ya. Jadi interval I itu berada pada dalam batas A sampai B. Di mana di sini untuk titik awal ya. Jadi di titik P saat X A Y A ya, itu dinamakan sebagai titik awal. Sedangkan saat titik Q ya, X B Y B ya, kita sebut dia sebagai titik akhir. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita untuk mengerjakan ya, istilahnya seperti itu ya, mengubah dari persamaan biasa itu menjadi persamaan ya parametrik gitu. Nah, jadi untuk langkah pertama di sini stepnya ya. Yang pertama itu kita ya mencari hubungan X dengan Y. Nah, dengan cara menghilangkan parameter. Kemudian bagaimana cara kita menghilangkan parameter? Ya caranya adalah yang pertama itu kita bisa substitusi T dari persamaan satu ke persamaan lain. Oh, yang kedua itu bisa juga dengan kita itu menggunakan identitas ya. Identitas yang sudah dikenal, biasanya identitas trigonometri gitu ya. Nah, setelah kita ya mengetahui hubungan X dan Y, kita bisa mensubstitusi ya untuk beberapa T pada interval I ya untuk mendapatkan titik yang dilalui ya. Mendapatkan titik yang dilalui. Terus di sini langkah terakhir ya adalah dengan menggambarkan arah lintasan.
mungkin sebagai contoh ya di sini, misal di sini aku punya persamaan parametrik X sama dengan T ya, dan Y sama dengan 3T plus 1. Pada interval ini dari min tak hingga sampai tak hingga, berarti pada interval bilangan real. Nah, dimana di sini langkah pertama kita harus menghilangkan parameter ya. Jadi parameternya ini harus dihilangkan. Ya, dimana di sini kita bisa menggunakan substitusi T dari persamaan satu ke persamaan lain. Ya. Di sini kita lihat X sama dengan T. Ya. Y sama dengan 3T plus 1. Artinya nilai T ini kita bisa substitusi dengan X ke persamaan Y. Ya, jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan Y sama dengan 3X plus 1. Ya. Dan inilah persamaan yang akan kita gambarkan di diagram kartesius ya. Sekarang kita tinggal sampel titik ya, setelah kita mendapatkan ininya substitusi T, ya kita tinggal mencari titik yang dilalui ya dengan mensubstitusi T pada suatu rentang I gitu ya, pada beberapa rentang I gitu. Dimana di sini untuk persamaan Y sama dengan 3X plus 1, dimana di sini X sama dengan T ya. Jadi untuk T sama dengan min 2, maka di sini nilai X juga min 2 ya, dan nilai Y itu min 5 gitu. Nah, kemudian di sini kalau T-nya min 1, ya ini juga min 1, ini min 2. Ini min 1, ini min 1, ini min ini 1. Oh, sorry. Habis min 1 ya 0 ya. Nah, ini 0, berarti ini 1. Kalau ini 1, ini 1, ini 4. Kalau ini 2, ya ini 7 ya. Habis itu kita tinggal plotkan saja ya. Ya, seperti ini. Plotnya ke sana ya. Berarti di sini dari T kecil ke T besar gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus di sini tadi kan kita bisa mendapatkan ini ya. X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T. Nah, itu bagaimana ya caranya kok kita bisa mendapatkan hal yang demikian seperti itu? Ya, jadi di sini kita lihat untuk si elips ya, kita contohnya elips saja. Ya, kita tahu bahwa X tadi adalah A cos T, Y itu adalah B sin T ya. Nah, kita tahu ya identitas trigonometri ya. Cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Oke, berarti dari sini ya kita bisa tuliskan bahwa cos T itu sama dengan X per A dan sin T itu adalah Y per P ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan cos kuadrat T ya X per A kuadrat, sin kuadrat T ya Y per P kuadrat ya sama dengan 1. Atau kalau ini kita jabarkan ya jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan persamaan elips. Gitu ya penjelasannya. Oke, mungkin untuk contoh ya satu kali lagi. Ya, di mana di sini kita mempunyai fungsi ya sama ya. Jadi kita punya fungsi X sama dengan T dan Y sama dengan min akar T untuk T lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mensubstitusi T ke persamaan lain ya. Langkah pertama ingat di sini mencari hubungan X dan Y. Nah, di sini berarti kita dapatkan bahwa Y sama dengan min akar X. Ya, gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaannya ya, baru kita plotkan ya di beberapa titik. Ya, kalau ini T-nya 0, ini 0, ini 0. Gitu ya. Kalau ini 1, ini 1, ini min 1. Gitu. Kalau ini 2,
ini 2, ini min akar 2 gitu. Terus ini kalau 3, ini 3, ini min akar 3 ya. Kalau kita plot ya 0,0 di sini, 1,-1 di sini, 2,-2 di sini ya. Nanti grafiknya itu seperti oh ya, enggak. Ya, seperti ini ya. Dimana semakin besar T ya, dia itu akan mengarah ke semakin ini ya, ke semakin ke kuadran 4 ya. Menjauhi kuadran ya, akan menuju masuk ke dalam kuadran 4 gitu. Nah, berikutnya di sini untuk persamaan parametrik kita itu bisa juga untuk mencari turunan. Ya, turunan fungsi parametrik. Dimana di sini kita tahu bahwa turunan untuk fungsi x dan y ya, misal y sama dengan fx, ya, kita tahu bahwa y aksen yaitu kan sama dengan dy dx gitu ya. Nah, sedangkan di sini ya, y itu berada dalam suatu fungsi t dan x itu berada dalam fungsi t juga. Ya, sehingga di sini kita menggunakan aturan rantai ya, di mana untuk turunan fungsi parametrik y aksen ya definisinya sama dy dx ya, berarti di sini dy kita turunkan dulu terhadap t ya, dy dt, terus baru kita turunkan dx terhadap dt gitu. Kalau turunan kedua sama aja ya. Nanti di sini d kuadrat y per dx kuadrat ya, berarti di sini d kuadrat y dt kuadrat d kuadrat x dx kuadrat gitu. Sorry. Bukan. Gitu. Ya, kalau di turunan kedua kan d kuadrat y dx kuadrat ya, atau dengan kata lain di sini turunan y aksen terhadap x ya. Sehingga di sini ya berarti ya kita turunkan dy aksen terhadap t, baru kita turunkan x terhadap t gitu. Nah, bagaimana kalau misal ini ya, untuk ekspansi dari turunan kan kita bisa menurunkan persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung di mana kita tahu persamaan garis singgung itu kan berbentuk ini. Y sama dengan y min y0 sama dengan m x min x0. Nah, di mana di sini kita tahu nilai m ya, nilai m tadi berupa ini ya, gradien ya. Berarti di sini m itu kan y aksen pada suatu titik gitu ya. Misal di t sama dengan a. Ya, di sini gradien bisa kita rumuskan sebagai dy dt dx dt pada t sama dengan a. Oke, terakhir di sini untuk kurva fungsi parametrik di sini ya kita bisa juga integralkan ya. Nah, di sini kalau kita mau mengintegralkan ya, misal untuk ya kalau kita integral x y dx gitu dari x, misal x-nya 1 sampai x-nya 2 ya. Nah, misal integralnya seperti ini, terus kita dikasih tahu fungsi parameter x itu sama dengan 2t plus 1 dan untuk y itu t kuadrat plus 1 ya, sehingga di sini kita ubah x-nya menjadi 2t plus 1 kuadrat. Ya, 2t plus 1 dikali t kuadrat plus 1 ya. Dimana di sini dx ya, dx jadi 2 dt. Terus di sini batas integral harus diubah karena ini masih dalam x ya, kita ubah dalam t ya. Kalau ini x-nya 1 ya berarti t-nya berapa? 0. Kalau x-nya 2 ya berarti di sini t-nya 1.
Oke, berarti nanti integralnya akan menjadi demikian. Ya, seperti itu untuk teorinya. Mungkin sekarang kita latihan lagi di sini. Contohnya mana? Ya, misal ini ya, aku punya fungsi ya, X sama dengan T, Y sama dengan akar T, ya T sama dengan 1/4, ya tentukan persamaan PGS-nya. Nah, terus di sini ya langkahnya sama tadi, bahwa kita itu ini ya untuk turunan kan berarti di absen ya sama dengan dy dx ya sama dengan dy dt dx dt itu ya. Nah, di sini dy dt ya kita turunkan y terhadap t, maka kita akan memperoleh setengah akar t ya. Sedangkan dx kita turunkan terhadap t ya, berarti di sini 1 gitu. Sehingga di sini ya kita dapat turunannya itu setengah akar t. Nah, terus kalau mau kita cari PGS ya, kita sama dengan 1/4 ya, berarti di sini gradiennya ya setengah akar t ya, sehingga kita ganti dengan 1/4 ya, adalah 1 gitu. Nah, setelah kita dapat gradien, nah sekarang kita tinggal cari tahu titik yang dilalui ya. Jadi X ya saat T-nya 4 ya, titik yang dilalui ya X1. X1 kan sama X kan sama dengan T ya, titik yang dilalui saat T sama dengan 1/4 kan berapa itu? 4 juga kan? Ya. Sedangkan untuk Y-nya akar 1/4. Berapa itu? Jadi di sini untuk titik yang dilalui adalah 1/4. Ya udah tinggal disusun. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min setengah sama dengan ya gradiennya 1 X min 1/4. Ya, berarti di sini Y sama dengan X ditambah 1/4. Gitu ya contohnya. Nah, oke. Ya, itu untuk materi mengenai fungsi parameter ya. Jadi di sini ya misal satu lagi ya contoh untuk integral. Dimana di sini aku punya integral dari 0 sampai 1 X kuadrat plus 3Y dx dengan X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat min 1. Nah, langkah pertama di sini berarti kita ubah dulu ya si integralnya itu dalam bentuk T. Nah, jadi di sini integral X kuadrat plus 3Y ya. X kuadrat berarti T kuadrat, 3Y berarti 3 T kuadrat min 1. dx ya nilainya adalah dt. Terus untuk ininya batas integralnya ya karena X sama dengan T ya berarti batasnya masih tetap sama gitu. Nah, berikutnya di sini setelah kita mendapatkan komponen untuk integralnya, itu berarti kita tinggal masukin saja ya. Di mana di sini 1 ya T kuadrat plus 3T kuadrat min 3 dt ya. Berarti di sini integral dari 0 sampai 1 T kuadrat 4T kuadrat min 3 dt. Ya, nanti di akhir kita akan dapat 4T kuadrat diintegralkan ya menjadi 4/3 T pangkat 3, 3 diintegralkan jadi ya min 3T ya. Batas 1 sampai 0. Dari 0 sampai 1. Ya, dimasukin aja di sini. Untuk T-nya 0, ini semua 0. Terus dikurangi 4T pangkat 3. 4/3 T pangkat 3 ya. Berarti 4/3 ini dikurangi 3. Itu sama dengan ya. Sorry, kebalik ya. 4/3 min 3 dulu ya yang di 1. Terus dikurangi ini 0. Minus 5/3. Ya, materi mengenai fungsi parametrik demikian. Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Ya baik, kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya adalah subbab 11.2 yaitu vektor. Oke, mungkin 11.2 sampai 4 aja ya kita langsung.
Nah, di sini untuk subbabnya ada vektor hasil kali PT dan hasil kali silang. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini untuk vektor dulu ya. Jadi vektor itu ya, misalkan di sini ada titik A ya pada koordinat A1, A2, A3 katakanlah. Ya, berarti ini untuk vektor 3 dimensi ya. Terus di sini B ya, B1, B2, B3. Di sini apa? AB sama dengan B min A. Berarti di sini ya, dia apa namanya? B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Ya, karena vektor berarti kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, di mana di sini ya vektor U ya vektor ya pada ininya vektor itu bisa dituliskan menjadi beberapa macam bentuk, di mana bisa berupa misal ini yang vektor U ya bisa dituliskan ini dengan dengan kurung apa ini namanya, kurung lincip gitu ya, seperti ini, atau juga bisa dinyatakan juga dalam ya komponen-komponen ya yang menggunakan vektor satuan ya, sama aja sebenarnya. Oke, terus habis dari ini panjang vektor ya, panjang vektor ya, jadi untuk vektor seperti ini nilai panjangnya ya berarti adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Gitu ya. Ini masih basic. Habis itu vektor satuan ya. Vektor satuan itu adalah vektor yang mempunyai panjang 1. Nah, di sini ya dinyatakan dalam bentuk topi ya. Jadi huruf vektor terus atasnya itu ada seperti topi gitu ya. Ya, ini berarti utopi sama dengan ya perumusan vektor satuan itu adalah vektornya dibagi dengan panjang ya. Oke. Nah, ya itu ya terkait untuk penulisan vektor ya. Nah, sekarang untuk vektor dia itu memiliki sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat aljabar dari vektor. Nah, di sini kita bisa cek ya untuk sifat aljabar vektor itu setidaknya ada 9 ya. Yang pertama di sini vektor U plus V sama dengan V plus U ya. Berlaku komutatif ya maksudnya. Terus di sini U plus V ya dot W sama dengan sorry ini bersifat komutatif, terus di sini bersifat asosiatif ya. Nah, habis itu di sini kalau misal U tambah 0 ya itu sama dengan 0 ditambah U ya sama dengan vektor U. Habis itu kalau vektor U ditambah dengan kebalikannya ya berarti 0 nilainya. Habis itu kalau misal ya dikalikan dengan konstanta ya, maka di sini kita juga bisa bersifat asosiatif ya. Di situ kalau misal bentuknya seperti ini, bahkan daripada vektor ya, tadi di sini kita bisa bersifat distributif ya. Oke, terus sifat berikutnya kalau di sini panjang dari vektor U dikalikan dengan konstanta ya berarti mutlak A dikali dengan panjang U. Oke, habis itu apalagi di sini yang belum. Ya, kalau misal di sini konstanta ya,
kemudian kita kalikan dengan penjumlahan vektor, ya berarti berlaku juga sifat distributif, ya. Dan terakhir yang sifat ke-9, berarti di sini kalau 1 dikali U ya sama dengan U juga. Ya, ini adalah sifat-sifat dari aljabar vektor. Nah, oke, mungkin kita lanjut lagi dulu aja. Untuk sekarang di sini kita akan masuk ke subbab 11.3 ya, yaitu perkalian dot vektor. Kali titik atau nama lainnya. Nah, dimana di sini untuk dot produk, ya misalkan ada vektor U, ya kita tuliskan sebagai U1, U2, U3, dan vektor V kita nyatakan sebagai V1, V2, V3. Ya, maka U dot V ya kita nyatakan dia sebagai U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Di mana di sini untuk hasil perkalian dot itu bersifat skalar. Ya. Jadi vektor di dot dengan vektor itu hasilnya skalar ya. Kemudian di sini untuk apa namanya? Hasil kali titik juga memiliki ini sifat-sifat ya. Yang pertama itu kalau U dot V ya itu berlaku komutatif. Kemudian untuk ya, ini juga bersifat distributif gitu ya. Habis itu kalau misal ini ada konstanta, ya misal konstanta C, ya kemudian kita kalikan dengan perkalian dot, ya berarti di sini menjadi CU plus CV. Berikutnya kalau 0 kita didotkan dengan U yang menghasilkan 0. Kalau U didotkan dengan U, yaitu akan menjadi ya panjang vektor U dikuadratkan. Begitu. Ya, ini untuk sifat-sifatnya. Ya. Nah, berikutnya di sini ada juga teorema ya mengenai perkalian dot ya. Dimana di sini untuk teoremanya, ya, jika kita punya sudut theta, di mana theta itu adalah sudut tak negatif ya antara vektor U dan vektor V, ya sudut yang dibentuk antara kedua vektor, maka terdapat hubungan seperti ini. U dot V itu sama dengan panjang U dikali panjang V di cos theta. Ya, teoremanya berbunyi seperti ini. Nah, terus di sini jika misalnya antara vektor satu dengan vektor lainnya itu bersifat tegak lurus ya, antara U dan V tegak lurus ya berarti cos theta-nya bernilai 0 ya, sehingga di sini U dot V-nya menjadi 0 gitu. Nah, berikutnya di sini mengenai proyeksi. Ya, proyeksi vektor U pada V ya. Jadi ada vektor U ya. Terus vektor V itu di sini. Nah, kita itu akan mencoba memproyeksikan vektor U ini ke vektor V ya. Berarti di sini sebentar. Misal vektor U, berarti proyeksi U di V ya ini ya. Ya, berarti vektor ini adalah proyeksi U di V. Nah, bagaimana cara kita untuk memproyeksikan ya? Di sini kita lihat ya, proyeksi vektor. Ya, proyeksi ada dua, ada proyeksi vektor dan ada proyeksi skalar. Ya, di mana di sini untuk proyeksi vektor ya, kita lihat di sini ya, anggap di sini misalkan proyeksi U di V itu sepanjang alfa ya.
Jadi proyeksi skalarnya alfa. Jadi alfa itu adalah yang proyeksi U di V. Berarti di sini proyeksi vektor U di V itu kita bisa tuliskan sebagai alfa V. Nah, di sini alfa pada arah V topi. Dimana di sini kita bisa jabarkan bahwa alfa itu adalah apa? Di sini U cos, ini sudutnya theta ya. Berarti di sini U cos theta. Ya nggak? Nah, karena di sini U ya berarti proyeksinya di sini kan apa? U cos theta panjangnya ya. Sedangkan V topi kita tahu bahwa V topi adalah ya vektor V dibagi dengan panjang vektor V gitu. Nah, sehingga di sini kita lihat untuk cos theta ya. Cos theta kalau kita jabarkan lebih lanjut, cos itu kan apa? Samping dibagi dengan miring gitu ya. Lihat samping itu adalah sebentar. Oh, enggak gitu. Oke, cos theta ya, lebih lanjut di sini kita menggunakan ini cos theta berarti ya Pak, U dot V dibagi dengan panjang U dikali panjang V ya. Berarti di sini U dot V per U ya. Karena di sini kali V, ini V juga. Sehingga di sini di akhir ya, ini bisa saling coret ya. Maka kita akan mendapatkan U dot V ya dibagi dengan V dot ya V kali V ya, berarti ini panjang V kuadrat ya. Terus dikalikan dengan vektor V. Ya, inilah vektor proyeksi proyeksi vektor U ke V ya secara vektor. Gitu. Nah, sedangkan untuk proyeksi skalar ya, berarti kan cuma panjangnya doang ya. Tadi kan kita definisikan sebagai alfa. Ya, kita tahu alfa itu adalah ini ya, U cos theta, gitu kan? Ya, habis itu di sini ya udah berarti U terus cos theta-nya kita ubah ya menjadi U dot V per ya ini U terus ini V. Tinggal dicoret ya, berarti di sini kita akan mendapatkan U dot V dibagi dengan panjang V. Ya, di kuadratkan. Sebentar. Ya, seperti ini ya. Sebentar, itu dikuadratkan atau tidak ya? U dot V. Nah, ya seperti ini sih harusnya. Itu. Oke, sebentar kita lihat lagi. Setelah itu adalah ini ya, perkalian cross. Ya, sebab titik 4. Ya, di mana di sini kita lihat ya, untuk hasil kali silang, ya misalkan U itu adalah vektor U1, U2, U3, dengan vektor V adalah V1, V2, V3, ya maka di sini kalau kita mau mencari U cross V, ya udah berarti di sini, nah ini yang lebih menantang ya daripada si cross tadi.
Nah, di mana di sini secara lebih ya, secara rumus akhir ya, kita akan mendapatkan U2V3 min V U2V3 min U3V2 pada arah I ya dikurangi U1V3 min U3V1 pada arah J ya ditambah U1V2 min U2V1 pada arah K. Ya, jadi di sini untuk perkalian cross itu akan menghasilkan vektor. Nah, jadi ribet seperti ini ya, gitu. Nah, mungkin untuk cara lebih gampang di sini kita bisa menggunakan yang namanya itu kaidah skrup ya. Karena di sini IJK. Ya, di sini kalau I cross J karena dia searah jarum jam ya I ke J ya, maka di sini hasilnya positif K gitu. Sama juga kalau J cross K ya, J kan ini kan searah jarum jam berarti hasilnya positif I. Ya, kalau misal di sini J cross I ya, J cross I kan di sini berlawanan arah jarum jam ya, maka di sini hasilnya adalah minus K gitu. Nah, kalau kita menggunakan rumus kaidah ini untuk mengerjakan si soal ini ya, misal U1 ya, vektor U dicrosskan dengan vektor V ya. Berarti di sini kita lihat U1, U2, U3 dicross dengan V1, V2, V3. Ya, ingat karena di sini dia itu berupa ini ya, apa namanya itu perkalian akan menghasilkan vektor. Nah, dia itu hanya menerima perkalian yang berlawanan jenis ya. Jadi di sini untuk perkalian yang sesama jenis atau terletak pada sumbu yang sama, maka di sini tidak bisa itu. Jadi di sini U1C1 itu tidak bisa dicrosskan, U2V2 tidak bisa dicrosskan, dan U3 dan V3 itu tidak bisa dicrosskan. Nah, sehingga di sini kita mulai dari U1 dicross dengan V1 ya. V2 sorry. V1 dengan V2 ya. U1 ya. U1 I ya dicross dengan apa tadi? V2J. Ya, maka di sini kita akan memperoleh apa? U1V2 ya I ke J positif ya, berarti di sini K. Gitu. Berikutnya U1I cross V3K ya, berarti di sini hasilnya U1V3 ya I ke K itu karena dia berlawanan arah jarum jam, maka di sini kita akan memperoleh minus J. Nah, sama halnya dengan berikutnya lagi ya, berarti di sini U2J kita crosskan dengan ya V1I ya. Maka di sini kita akan memperoleh ya U2V1 ya J ke I ya. J ke I ini karena berlawanan arah jarum jam ya, maka di sini kita akan mendapatkan negatif K ya. Itu U2J cross V3K ya. J ke K itu searah jarum jam ya, berarti di sini kita akan mendapatkan nilai positif I gitu. Seterusnya di sini U3K cross V1I ya. K ke I itu ya searah jarum jam ya, berarti dia positif gitu. Jadi di sini kita akan mendapatkan U3V1J. Ya. Terakhir di sini U3K dicross dengan V2J ya. K ke J ya berlawanan arah jarum jam, berarti di sini kita akan mendapatkan negatif ya U3V2 min I ya. Nah, ya udah berarti di sini tinggal kita susun I sesama I, J sesama J, K sesama K ya. Berarti di sini untuk I kan ada U2V3 min U3V2. Ya, sama ya seperti ini. Habis itu untuk J di sini kita mendapatkan minus U1V3 sama U3V1. Ya, minus U1V3, U3V1 ya, karena di sini tadi positif, karena depannya udah ada negatif ya, ini negatif. Terus untuk yang posisi K ya, berarti di sini ada manakah? Ya, U1V2 dan U1V2 min U2V1. Ya, sama ya. Ya, begitu.
cara mendapatkan kenapa bisa hasilnya itu seperti ini. Gitu. Nah, di mana di sini untuk perkalian cross sama juga terdapat teorema. Teoremanya adalah hasil kali silang, ya. Hasil kali teorema hasil kali silang di mana misalkan theta adalah sudut antara vektor U dan V, sehingga di sini kita akan mendapatkan persamaan seperti berikut. Sebentar. Ya. U cross V itu sama dengan panjang vektor U didotkan dengan panjang vektor V sin theta. Ya. Teoremanya seperti ini. Nah, ada juga nanti untuk sifat-sifat lainnya ya daripada si perkalian cross ya. Ada juga di sini kalau misal U dot U cross V ya, tapi itu sama dengan 0. Ya, artinya apa di sini kalau sama dengan 0? Ya berarti di sini U cross V-nya apa? U cross V dia nilainya 0. Gitu. Berarti apa di sini ya, sebentar. Oh, gini. Bukan sama dengan 0 gitu ya. Jadi misal kalau ada U dot U cross V sama dengan 0 ya. Artinya di sini ya itu hasilnya sama dengan V dot U cross V. Dimana di sini U cross V artinya dia tegak lurus ya karena perkaliannya itu ya tegak lurus. U cross V tegak lurus dengan U dan V. Dimana di sini U, V ya dan U cross V itu memenuhi kaidah tangan kanan ya. Right handed triangle. Ya, kaidah tangan kanan atau mungkin kaidah sekrup itu juga bisa termasuk ya ke dalam ini tadi kaidahnya ya. Ya dia memenuhi kaidah demikian. Kemudian ya seperti itu. Ya, terus di sini sifat-sifat dari perkalian cross. Ya, di sini U cross V itu sama dengan minus V cross U. Ya. Habis itu, kalau misal ada U cross V plus W, di sini berlaku sifat distributif ya, di mana di sini U cross V ditambah U cross W. Sifat berikutnya lagi K U cross V, ya berarti di sini dengan dikalikan dengan konstanta, kita akan mendapatkan K U ya cross V ya atau akan mendapatkan U cross KV gitu ya. Jadi di sini hampir sama seperti sifat perkalian gitu. Nah, berikutnya di sini itu sifat berikutnya adalah kalau kita misal kalikan atau kita crosskan si vektornya itu dengan 0 ya maka kita akan menghasilkan 0 gitu. Berikutnya kalau ada U cross V habis itu kita dotkan dengan V ya, maka itu akan setara dengan U dot V cross V ya bersifat asosiatif. Berikutnya kalau U cross V cross W ya maka itu secara ininya akan sama dengan U dot W ya. Kemudian didotkan lagi dengan V ya pada arah V terus ini dikurangi U dot V kemudian dikalikan dengan vektor W
Ya, itu ya untuk sifat dari ininya perkalian cross ya dari vektor. Nah, berikutnya di sini untuk penerapan ya. Penerapan dari vektor ini salah satunya adalah dari kita itu bisa menghitung segitiga. Menghitung luas segitiga yang menggunakan pendekatan vektor. Ya, misalkan di sini ada segitiga ya. A, B, C. Di sini ada titik D ya untuk titik tingginya. Ini bersudut theta. Nah, dimana di sini ada 3 titik A pada koordinat A1, A2, A3. Terus ini B1, B2, B3. Dan ini C1, C2, C3. Ya, kita tahu bahwa luas itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Ya, berarti di sini sama dengan apa? Setengah AB ya. AB ya panjangnya, alasnya terus tingginya CD. CD berarti ya panjang CD. Gimana cara kita itu menghitung panjang CD? Ya, panjang CD kita bisa dapatkan dengan ini ya pendekatan trigonometri ya. CD itu berarti AC sin theta. Ya, betul ya? AC sin theta. Sehingga di sini kita lihat ya penggunaan sifat ini ya. Panjang vektor AB dikali dengan panjang vektor AC sin theta itu akan setara nilainya itu dengan setengah dikali ya AB cross AC. Ya, ya sama seperti ini. Ya, itu ya. Jadi di sini kita bisa mencari luas daripada segitiga itu menggunakan persamaan berikut. Ya, itu adalah contoh penerapan dari penggunaan konsep vektor gitu ya. Ya, seperti itu untuk materi mengenai vektor, hasil perkalian titik dan hasil perkalian silang. Baik, sebelum masuk ke subbab berikutnya 11.5 mengenai fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva. Ya, terlebih dahulu di sini kita akan mempelajari mengenai persamaan bidang ya. Ya, di mana di sini untuk persamaan bidang ya, misalkan ada sebuah bidang ya di sini. Ya, dia itu memiliki vektor normal n. Vektor normal n, kemudian di dalam bidang itu dia melintasi atau melalui titik P dengan koordinat x0, y0, z0 dan titik Q ya di sini dengan koordinatnya itu x, y, z. Ya, sehingga di sini persamaan bidang untuk yang demikian ya melalui titik P dan titik Q kemudian memiliki vektor normal n ya katakanlah di sini vektor normal n-nya adalah A, B, C. Jadi di sini persamaan bidangnya adalah ya kita lihat di sini karena kedua apa namanya ini ya. Jadi antara PQ ya garis yang dibentuk oleh PQ dan juga vektor normal itu kan saling tegak lurus. Artinya untuk perkalian dot dari mereka adalah bernilai 0 ya kan? Ya. Nah, di sini cos 90 kan bernilai 0 ya sehingga di sini n dot PQ ya itu sama dengan 0 ya. Sehingga di sini n ya itu adalah vektor A B C. Sedangkan vektor PQ ya berarti di sini x min x0, y min y0 dan z min z0 ya itu sama dengan 0 gitu. Ya artinya apa di sini perkalian dot ya berarti A x min x0 ditambah B y min y0 ditambah C z min z0 itu akan bernilai 0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan bidang. Nah, mungkin di sini sebagai contoh ya apa namanya untuk persamaan bidang ya di sini misalkan ada sebuah bidang ya yang melalui ya melalui
titik 2, 0, min 1 dan sejajar dengan bidang ini ya. Sebentar. Ya, oke. Mungkin sebelum ke soal ini ya. Nah, berarti di sini dari persamaan bidang seperti ini kita bisa jabarkan juga bahwa AX plus BY plus CZ itu setara dengan AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ya. Ya, persamaan bidangnya seperti itu. Nah, terus di sini misal ada sebuah soal ya, ada sebuah titik, ada sebuah ya apa namanya bidang ya, ada sebuah bidang yang melalui titik 2, 0, min 1. Nah, dia itu sejajar dan sejajar, ya bidangnya sejajar dengan bidang X min Y plus 2Z sama dengan 2. Artinya apa di sini? Bahwa ya titik yang dilalui ya informasi dari soal ini ya, titik yang dilalui berupa apa namanya, sebentar ya, titik yang dilalui itu 2,0, min 1, terus vektor normalnya ya. Berarti di sini kita tinggal lihat dari persamaan garisnya ini ya, vektor normalnya kan sejajar ya, berarti ya di sini 1, min 1, 2. Ya ingat karena sejajar ya, berarti misal bidangnya ini bidang N1 ya, dan ini bidang N2 gitu ya, maka di sini N1 ya, vektor normal dari N1 itu adalah konstanta dikali N2 gitu ya, karena dia sejajar. Nah, berikutnya di sini kita tinggal susun ya. Di mana di sini bagaimana cara penyusunannya ya, kita tinggal cross-kan saja ya. Misalkan kita ambilkannya itu 1 ya, bisa aja. Jadi di sini N1 sama dengan N2. Berarti di sini untuk persamaan garis persamaan bidangnya ya dari si ini ya, berarti di sini tinggal vektor normal didot dengan ya titik yang dilalui ya. Titik yang dilalui itu 20,1 ya, berarti di sini misal P gitu ya. Itu berarti sama dengan 0. Ya udah, di sini 1 min 1 2 ya, didot dengan didot dengan apa ini? Ya, berarti ini ya, X min X0 ya, berarti di sini X min 2, terus di sini Y, dan di sini adalah Z plus 1. Itu enggak ya? Ya, coba dulu aja ya. Berarti di sini X min 2 di-crosskan dengan 1, berarti di sini X min 2, habis itu di minus Y, habis itu ditambah 2Z plus 2 ya, sama dengan 0. Di sini bisa saling coret ya, maka di sini persamaannya menjadi X min Y plus 2Z ya, sama dengan 0. Ya, seperti itu ya untuk pengantar mengenai persamaan bidang. Berikutnya di sini kita akan lebih lanjut membahas mengenai subbab 11.5. Yaitu apa namanya? Materi 11.5 berupa gerak kurva linear ya. Ya, fungsi bernilai vektor dan gerak kursi linear. Ya, di sini kita lihat ya fungsi bernilai vektor. Sebentar.
Oh, sudah ada di sini. Sebentar. Ya, misalkan di sini apa ya? Ya, misalkan ada fungsi f, apa merupakan fungsi dari t. Nah, fungsi bernilai vektor. Ya, ya, jadi di sini fungsi bernilai vektor. Contohnya ini ya, ada ft itu adalah ft untuk arah i, ya, ditambah gt untuk arah j, tambah ht untuk arah. Nah, maka di sini ya apa namanya? Ya, misal di sini ya, maka di sorry. Ya, misal ada fungsi seperti ini, maka fungsi f ya di sini akan memiliki limit ya. Jika dan hanya jika ya fungsi f, g dan h itu memiliki limit juga di C. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa limit T mendekati C dari FT ya itu akan sama dengan limit T mendekati C dari ya FT pada arah I ditambah limit T mendekati C ya, dari dari GT pada arah J ya, kemudian di sini limit T mendekati C ya dari HT pada arah K gitu. Ya, karena dia itu sama halnya dengan ini fungsi ya, maka selain punya limit dia ya kalau dia memenuhi syarat untuk punya turunan ya, maka di sini fungsi f itu juga bisa diturunkan ya, dimana di sini f aksen t ya itu sama dengan ya, f aksen t pada arah i ditambah f g aksen t pada arah j tambah ya h aksen t pada arah k. Ya, turunannya seperti ini. Ya, bisa diintegralkan juga di sini. Ya, berarti apa? Oh, sebentar. Ya, bisa juga diintegralkan ya, berarti ada integral dari a ke b ya dari fungsi ft akan sama dengan integral a ke b ya dari fungsi ft pada arah i ditambah integral a ke b dari fungsi gt pada arah j ditambah integral a ke b dari fungsi ht pada arah k. Ya, jadi di sini untuk fungsi yang bernilai vektor, dia selain bersifat sebagai vektor, ya tadi dia juga bisa bersifat sebagai fungsi, bisa untuk dilimitkan, diturunkan, atau bahkan mungkin diintegralkan. Seperti itu. Nah, lantas apa sih esensi kita belajar seperti ini? Ya, di sini akan kita kaitkan lebih lanjut yang namanya itu gerak kurvilinear. Ya, gerak kurvilinear itu gerak linear sepanjang kurva. Nah, di sini kita akan terapkan ya pemahaman kita terkait ini tadi ya ke dalam ini. Kita tahu kalau di fisika ya kita mempelajari mengenai apa? Posisi, kecepatan dan percepatan. Ya, masing-masing vektor dan masing-masing juga kita bisa nyatakan dia dalam fungsi. Nah, penerapan kita itu ada di sana ya. Jadi di sini ya vektor posisi. Posisi itu kan R ya kalau dalam fisika. Dimana dia itu kan bisa dituliskan sebagai ft pada arah i ditambah gt pada arah j dan ya, ht pada arah k gitu. Nah, untuk kecepatan sendiri ya sama ya, berarti di sini pt
Ya, VT kan berarti ini kita bisa turunkan dari ini ya, jarak ya. Berarti di sini F aksen T pada arah I ditambah I aksen T pada arah J ditambah H aksen T pada arah K. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga percepatan. AT ya, berarti di sini F double aksen T pada arah I ditambah Q double aksen T pada arah J ditambah H double aksen T pada arah K. Ya. Dimana di sini sama seperti fisika ya, bahwa kelajuan ya, kelajuannya berarti skalar dari kecepatan ya. Berarti di sini VT ya, kita bisa cari dia juga dengan ini ya, R aksen T ya. Gitu. Sama, dimana di sini arah satuan ya, dia berupa vektor ya, berarti dia punya arah satuan ya, atau vektor satuannya ya. Kalau untuk kecepatan ya berarti V ya, vektor VT dibagi dengan panjangnya. Ya, gitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan coba terapkan ya dalam suatu permasalahan, di mana di sini ya sebuah partikel begitu bergerak memenuhi persamaan berikutnya, persamaan posisi berikutnya, di mana RT sama dengan cos T sin T. Ya, dengan T lebih dari 0 contohnya. Ya, di mana di sini kalau misal kita diminta untuk mencari kecepatannya ya dari si posisinya ini, ya berarti di sini kita tinggal turunkan ini ya, turunkan cos T dan sin T ya. Berarti di sini apa? Turunan cos min sin T, turunan sin cos T. Lebih dari 0. Terus untuk mencari percepatan sama juga, turunan dari min sin adalah min cos, turunan dari cos adalah min sin. Ya, gitu. Kemudian di sini ya seperti itu contohnya ya. Oke, begitu untuk 11.5. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke subbab 11.6. Berupa garis dan garis singgung di ruang garis singgung di R3 ya, atau di ruang berdimensi 3. Ya. Oke. Jadi di sini apa ya? Sebentar. Sebentar. Sebentar, gimana ya caranya? Ya, jadi di sini garis yang melalui ya titik tetap dan vektor arah. Oke. Jadi ada sebuah garis ya. Garis dia itu melalui titik R0 ya, di X0, Y0, Z0 ya. Kemudian dia mempunyai vektor arah V ya, itu adalah A, B, C. Nah, sehingga di sini persamaan vektor ya, dari persamaan ini ya, persamaan apa kita turunkan tadi ya, persamaan vektor ya. Jadi di sini persamaan vektornya ya, dimana dia itu ya posisi di saat tertentu ya, berarti di sini posisi awalnya ditambah vektor A, B, C ya pada waktu tertentu. Jadi untuk meninjau bagaimana posisi dia ya dalam waktu tertentu ya seperti ini. Nah, sehingga di sini untuk persamaan parametrik
Ya, kita dapat X sama dengan apa? X0 ditambah AT, ya. Y sama dengan Y0 ditambah DT, dan Z sama dengan Z0 ditambah CT, ya. Atau dengan kata lain di sini nilai T itu bisa bernilai X min X0 per A, ini T sama dengan Y min Y0 per Y, dan ini T sama dengan Z per Z0 per C. Ya, ini untuk persamaan parametrik, ya berarti di sini persamaan simetriknya, ya. Dari ininya. Simetriknya ya berarti dari ini, tiga ini. Ya. X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per Y sama dengan Z min Z0 per C. Persamaan simetriknya. Nah, terus untuk contohnya sendiri ya di sini, ya. Ya, tentukan persamaan parametrik dan simetrik, ya, dari suatu garis, ya, persamaan simetrik dan parametrik dari suatu garis, ya, melalui titik A 1, 2, 3, ya, dan B 5, 6, 4. Ya, seperti itu, ya. Jadi ada garis melalui 1, 2, 3, 5, 6, 4. Nah, di mana di sini kita itu harus mencari persamaan parametrik dan persamaan simetriknya. Ya. Oke, sehingga di sini kita mula-mula harus mendapatkan informasi, ya, vektor arah garis dan titik tetapnya. Ya, misal titik tetapnya kita anggap titik A, ya. Jadi di sini titik tetapnya kita anggap yang A, ya. 1, 2, 3. Terus di sini vektor garis, vektor arah, ya. Vektor arah garisnya berarti kan AB gitu, ya. Perjalanan dari A menuju B. Berarti di sini B min. Jadi di sini vektor arahnya adalah 4, 4, 1. Nah, sehingga apa di sini untuk persamaan vektor, ya, kita akan memperoleh, ya, X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T, ya, vektor arah A, B, C. Udah, ini tinggal dimasukkan saja X, Y, Z, ya, X0, Y0, Z0-nya ya kita ambil dari 1, 2, 3 ini ditambah T vektor 4, 4, 1. Ya, di sini kita akan memperoleh untuk persamaan parametrik. Di sini apa? X sama dengan 1 ditambah 4T, kemudian Y sama dengan 2 ditambah 4T, dan Z sama dengan 1 ditambah 3T. Nah, ini parametriknya, ya, seperti ini. Nah, sedangkan untuk persamaan simetriknya, di sini kita buat jadi T sama dengan, ya. Jadi untuk yang X ini X min 1 per 4, ya. Kalau yang Y berarti Y min 2 per 4, dan untuk Z-nya berarti Z min 1 per 3. Nah, ini adalah persamaan simetriknya, ya. Contohnya seperti itu. Sorry. Benar, Z min 1. Oh, ini kebalik. Sorry, ada kesalahan, ya. Jadi di sini Z sama dengan 3 plus T, ya. Oke. Jadi di sini Z min 3 per 1. Ya, itu ya, sorry. Ada ketidaktelitian. Gitu. Oke, nah itu untuk garis. Nah, bagaimana dengan garis singgungnya? Di sini garis singgung, ya. Misalkan di sini ada contohnya nggak, ya? Ya. Jadi misalkan ada kurva, ya, ada kurva RT, ya, itu sama dengan, ya, fungsi FT, fungsi FT, GT, AT.
Nah, sehingga di sini kalau kita tuliskan dalam vektor ya ini FTI ditambah GTJ ditambah HTK. Ya, misal akan dicari persamaan garis singgung di T sama dengan A. Ya. Sehingga di sini titik singgung ya ada di FA, GA, A. Sedangkan untuk vektor arah garis, ya vektor arah itu bisa dicari dengan turunannya ya. Ya karena kita tahu kalau persamaan garis singgung kan berarti kan ada gradiennya ya. Nah titik singgungnya udah tahu, nah berarti vektor arah garis itu adalah turunannya. A aksen, I aksen A, ya terus di sini H aksen A. Sehingga di sini kalau mau cari persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung di A, ya udah berarti di sini apa? X sama dengan FA ditambah F aksen AT, ya. Aman ya. Terus di sini Y sama dengan FB ditambah, sorry. Ditambah di aksen GA ditambah di aksen AT, terus Z-nya HA ditambah H aksen AT. Ya. Jadi vektor PGS-nya persamaannya seperti ini. Oke, mungkin langsung hands on-nya aja ya. Ya, misalkan di sini ya suatu kurva dengan posisi RT, ya, ada kurva di sini. Bentuknya itu seperti ini ya, persamaannya T kuadrat plus 2I ditambah cos T pada arah J, ya, terus dikurangi akar T plus 1 pada arah K. Nah, kita diminta untuk mencari nilai PGS saat T sama dengan 0. Gitu. Nah, sehingga di sini untuk titik singgungnya, ya berarti di sini apa? Nilai fungsi saat T-nya 0 ya. Berarti di sini 0 ditambah 2 ya berarti 2. Terus ini cos 01 min akar T plus 1 ya berarti 1. Ya, titik singgungnya ada di sini. Kemudian di sini untuk apa? Arah apa tadi? Titik apa vektor arah garis ya, vektor arah garis. Jadi turunan fungsinya ini dalam T sama dengan 0 ya. Ini kan kalau diturunkan kan jadi 2T. Ya, 2T 2T saat T-nya 0 kan ya 0 gitu. Terus cos T diturunkan min sin T ya. Saat T-nya 0 ya di sini 0 ya. Kemudian di sini akar T plus 1 ya. Akar T plus 1 kan kalau diturunkan kan jadi apa? Min setengah akar T plus 1 ya. Saat T-nya 0 berarti di sini setengah. Ya udah berarti di sini kita tinggal susun ya persamaan garis singgungnya di mana X sama dengan ya 2 ditambah 0 kali 0 ya 0 ya, terus di sini Y sama dengan 2 ditambah 0 ya kali sorry untuk persamaan garis singgung ya berarti di sini kali T bukan kali 0 ya. 0 kali T ini juga kali T ya berarti di sini 2 sini 2 juga ini 1 sorry tidak kali T ya berarti di sini 1. Terus untuk Z ya itu sama dengan 1 ditambah apa setengah kali T. Di sini nilainya adalah 1 plus setengah. Sorry. Sebentar. Oh, enggak teliti lagi ya titik singgungnya ini berarti min 1 dong. Terus ini bukan min setengah. Sebentar. Aduh, lagi kan. Jadi di sini untuk ininya ya dia itu kan ini turunannya kan min setengah akar T plus 1 kan. Berarti di sini T-nya kan 0,
Ya, 2 berarti minus setengah. Gitu kan? Atau bukan? Ya, minus setengah. Jadi di sini ya ini minus setengah ya harusnya ya. Ini min 1. Ya, sehingga di sini jadinya min 1 min setengah T. Ya, begitu ya contohnya untuk 11 titik berapa ini? 11,6. Ya, untuk garis dan garis singgung di R3 ya. Apa cara mencarinya seperti itu tadi.